sebelumnya kita membahas mengenai jenis pajak daerah dan retribusi daerah, sekarang yuk Sobat Pajak, mari kita bahas mengenai dasar penghitungan pajak daerah. Pertama, ada untuk pajak kendaraan bermotor. Untuk ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 1,2%, dan untuk kepemilikan kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6%. Kedua, ada bea balik nama kendaraan bermotor. Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dengan tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 12%. Dan khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Ketiga, ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Keempat, ada pajak air permukaan. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Kelima, ada pajak rokok. Tarif untuk pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Keenam, ada pajak barang dan jasa tertentu. Tarif yang ditetapkan paling tinggi adalah sebesar 10%. PBJT sendiri merupakan integrasi dari 5 jenis pajak daerah yang merupakan penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi Ketujuh, ada pajak reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Kedelapan, ada pajak alat berat. Dasar pengenaan PAB atau pajak alat berat adalah nilai jual alat berat. Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%. Kesembilan, ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Dengan dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Kesepuluh, ada pajak air tanah. Nilai perolehan air tanah adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Kesebelas, ada pajak sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Kedua-belas, ada pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan P2 adalah NJOP. Penetapan besar NJOP ditentukan setiap 3 tahun oleh kepala daerah. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%. Ke-13, ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar pengenaan bea hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak. Tarif bea perolehan pajak hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Ke-14, ada opsen PKB. Tarif opsen atau pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu sebesar 66%, dihitung dari besaran pajak terutang. Ke-15, ada opsen BBNKB. Tarif opsen BBNKB sebesar 66%, dihitung dari besaran pajak terutang. Dan yang terakhir ada opsen MBLB. Tarif opsen MBLB sebesar 25%, dihitung dari besaran pajak terutang. Wah, nggak kerasa ya, sudah selesai deh pemaparan materinya. Bagaimana Sobat Pajak? Apakah Sobat Pajak sudah mulai paham terkait pajak dan retribusi daerah? Jika sudah, untuk sesi selanjutnya sekaligus penutup, mari Sobat Pajak, kita langsung ke contoh soal. Untuk contoh soalnya, ada terkait perhitungan PBBP 2 dengan soal sebagai berikut. PT GES memiliki lahan di daerah DKI Jakarta dengan area tanah seluas 1.000 meter persegi dan luas bangunan 800 meter persegi. Diketahui, NJOP tanah per meter di daerah itu adalah 5 juta rupiah.
dan harga bangunan per meter adalah Rp1.000.000. Berapa besarnya pajak PBBP 2 yang harus dibayar PT GES? Untuk mencari jawabannya maka, langkah pertama, kita harus menghitung NJOP bumi dan bangunan. Bumi sama dengan 1000 meter persegi dikali 5 juta rupiah sama dengan 5 miliar rupiah. Bangunan sama dengan 800 meter persegi dikali 1 juta rupiah sama dengan 800 juta rupiah. Maka NJOP bumi dan bangunan adalah 5 miliar rupiah ditambah 800 juta rupiah sama dengan 5 miliar 800 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan mencari NJKP atau nilai jual kena pajak, yakni 40% dari NJOP dikurang NJOP TKP atau 40% dikali 5 miliar 800 juta rupiah dikurang 12 juta rupiah, sama dengan 40% dikali 5 miliar 788 juta rupiah. Maka hasil dari NJKP adalah 2 miliar 315 juta 200 ribu rupiah. Dan yang terakhir, kita tinggal menghitung PBB yaitu 0,5% dari NJKP atau 0,5% dikali 2 miliar 315 juta 200 ribu rupiah. Maka hasilnya adalah 11.576.000 rupiah. Dengan demikian, setiap tahunnya PT GES harus membayar PBBP 2 sebesar 11.576.000 rupiah. Bagaimana? Mudah kan Sobat Pajak? Tidak terasa, akhirnya pembahasan kita mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sudah selesai ya Sobat Pajak. Gimana? Pasti wawasan kalian tentang perpajakan tambah luas kan? Pembahasan kita cukup sampai di sini dulu ya. Kami harap watak sekali ini bermanfaat untuk Sobat Pajak semua. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk follow sosial media Tech Center UIN Jakarta. Karena di sana akan ada banyak info-info menarik seputar perpajakan yang pastinya bakal menambah wawasan Sobat Pajak semua. See you guys in the next Watax. Bye-bye.